Di situ Nabi juga kasih mencontohkan firman-Nya Allah itu dengan cara dia nikahin banyak wanita di situ. Nah, Tapi berarti Anda harus mengikuti contohnya dong. Gampang kita dapat ya. Kita lari ke Om Mario Teguh juga kita dapat wejangan seperti yang Om jelaskan tadi. Tetapi tentang iman, ini tidak ada di room-room atau di orang-orang motivator gitu. Semua orang bisa jadi motivator, tetapi untuk memahami agama ini tidak sembarangan orang. Nah, ini harus yang kalian tumbuhkan di atas iman teman-teman muslim ini. Nanti kalau murtad terus ya kan, saya yang bingung. Itu loh, saya nggak mau. Ini banyak banget yang murtad di rumah saya. Minimal agnostik gitu loh. Saya nggak suka gitu udahlah, loh. Capek aku saya. murtad aja lah. Nggak ada juga yang butuh kayak kau, nggak jelas. Bukan muslim ya, yang Islam ya. Karena yang Islam itu kadang salah tafsir itu yang kebanyakan salah paham itulah. Kebanyakan larinya sembarang-sembarang. Jujur. Saya dari keluarga muslim, saya dari keluarga Islam. Ya Iya. mungkin dibilang Islam KTP ya monggo, tapi kan saya cuma menceritakan apa yang saya rasakan di saat saya beribadah itu aja. Iya, kan kalau kamu tidak berlaku adil kan, itu Tuhan mengatakan memang kita itu tidak akan pernah adil. Berarti satu itu adalah opsional. Ya, itu adalah apa ya? Alternatif, tetapi poin utamanya perintahnya adalah nikahilah 2-3 wanita yang kau senangi. Tentang Mbak Sanum tadi itu, ada masalah di dalam keluarga, suaminya yang beginilah, orang tuanya yang begitulah, semua saudaranya begitu, ya kan? Kenapa masalah keluarga itu kok bisa agama yang disalahkan? Seharusnya kalau ada Gini masalah Pak, di dalam keluarga, maaf saya potong. Mas Hanum itu, Mbak Sanum itu keluar dari keluarga itu, bukan keluar dari agama. Sabar. Maksud saya gini, ketika imannya Mbak Syanum ini kuat, dia akan teguh mempertahankan imannya, mau apapun masalahnya. Nah, sekarang ini yang jadi titik persoalannya adalah Mbak Syanum ini tidak kuat secara iman. Jadi, seandainya pun dia punya masalah dengan suaminya, dia tidak akan mungkin pindah agama. Masalahnya dari imannya ini pun dia tidak mendapatkan kebenaran itu secara utuh. Yang dia dengarkan itu hanya apa? Cerita-cerita ABCD yang tak berdasar dan tak berdalil gitu. Jadi, saya harapkan juga ya, teman-teman di sini ya, bantu gitu teman-teman muslim ini untuk mempertahankan imannya, karena di rumah saya ini tiap hari nanti ada yang murtad mulu gitu. Ya kan, jadi biarkan mereka ini secara fundamental ini kokoh gitu loh. Jadi begitu ditanya tak ada jawabannya. Nggak, dari tadi tuh kayak membingungkan gitu. Ini kayak apa ya, lingkaran yang nggak selesai-selesai malah memelilit leher gitu loh. Bisa nggak sih? Dia kalau ada masalah pun dia tetap akan kokoh imannya. Kenapa? Karena dia sudah memahami imannya dengan baik gitu loh. Jadi mau Pak Mas Idam mau menceritakan wejangan seperti apapun itu terlalu gampang kita dapat ya. Kita lari ke Om Mario Teguh juga kita dapat wejangan seperti yang Om jelaskan tadi. Tetapi tentang iman, ini tidak ada di room-room atau di orang-orang motivator gitu. Semua orang bisa jadi motivator, tetapi untuk memahami agama ini tidak sembarangan orang. Nah, ini harus yang kalian tumbuhkan di atas iman teman-teman muslim ini. Nanti kalau murtad terus ya kan, saya yang bingung. Itu loh, saya nggak mau. Ini banyak banget yang murtad di rumah saya. Minimal agnostik gitu loh. Saya nggak suka. Udahlah, gitu. Capek aku saya. murtad aja lah. Nggak ada juga yang butuh kayak kau, nggak jelas. Nah gitu, setidaknya pakai logika ya nggak Bang Prajurit, minimal, minimal pakai akal. Utama akal sehat. Nah, Ya udah, gitu. Mbak, izin aku pakai logika ya. Emang bahasan Sabar dulu, silakan Mas Idam. Mungkin Mas Idam mau menjelaskan apa sesuatu gitu ke Mbak Syanum gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya kami aja kalian berputar-putar, aku bingung sendiri melihat kau begitu. Kau buat kami jadi pusing, kan nggak enak gitu. Kalau langsung secara logika enak ya Bang Prajurit ya. Oh, ya udahlah, gua kekeh di sini gitu. Nih, jadi nggak berputar-putar gitu loh. Kalau putar-putar nanti kita jadi kipas angin semua. Gimana Mas Idam? Coba ajarkan dulu tentang keimananmu yang benar gitu. Kalau Esa kenapa kami? Kalau kami kenapa pakai izin lagi sama si
Allah gitu kan. Ada lagi yang dia bersumpah dengan Tuhan gini. Lebay sih sebenarnya pertanyaan saya gitu. Silakan Mas Ida mungkin. Tolong pakai logika lah, pakai logika, pakai logika. Pakai logika. Masa dia mengutus? Kalau dia maha kuasa, kalau dia mengutus, dia tidak perlu melibatkan orang lain. Tinggal kun fayakun. Betul tidak? Yes. Benar. Gimana, Mas Idam? Mungkin ada yang bisa dijawab, tapi jangan berputar-putar. Atau Mas Samuel mungkin mau menjawab, silakan. Sama Mas Idam aja dulu, Mas Idam. Jawablah. Kalau kayak gini kok putar-putaran lo lempar-lemparan. Udahlah, aku yang jawab aja. Ya udah Aku jawablah yang jawab pakai aja. logika. Pakai logika. Itu masalah Mbak itu ya. Silakan. Halo? Ya, silahkan. Masalah imannya Mbak itu ya. Mbak itu Mbak Sanum. Halo Mbak. Samuel, bagaimana mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Sanum ini? Apakah Oke, dimengerti? insya Allah. Masalahnya dia, bagaimana masalahnya dia itu? Oke, dari sudut pandang saya menilai tadi kan wajar kenapa imannya goyah karena dia di lingkungan yang beragama. Nah, namun di agama tersebut dia tidak mendapatkan sesuai dengan haknya dia gitu loh, sebagai yang normal-normal saja, malah di luar agama itu, maksudnya di agama lain gitu loh, yang dia mendapatkan ketenangan itu. Makanya wajar saja imannya goyah gitu loh. Karena itu kan dasarnya iman adalah dengan akal sehat. Oh, Mencari oke. Oke, aku ngerti Bang, aku ngerti. Soalnya tadi aku dengar dibilangnya suaminya itu orang santri ke apa ya, kalau tak salah. Kalau tak salah ya. Kan yang paham agama gitu. Tolak ukurnya kan gitu, tolak ukurnya kan Iya, gitu. paham. Itu orang iman gitu kan, seorang imam gitu. Suami kan imam gitu loh. Ya, soalnya gini, aku tidak mempersalahin Mbak Sanum ya. Dia seperti itu kenapa? Memang pada rata-ratanya aku juga. Soalnya banyak yang dari bukan muslim ya, yang Islam ya. Karena yang Islam itu kadang salah tafsir itu yang kebanyakan salah paham itulah. Kebanyakan larinya sembarang-sembarang. Ada istri 2 lah, istri 3, istri 4 lah, istri 5 lah. Apa ya? Berarti kita bingung juga nanti. Anda tafsir dari mana nih? Tafsir itu, Bang. Tafsir itu kita bukan dari tafsir juga, maksudnya dari tafsir Al-Quran kita belajar juga hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi itu ada 2, yang sahih dan tidak sahih. Itu harus kita belajar juga. Jadi kayak Mbak Sanum ini, setiap cobaan itu pasti ada 2. Satunya mungkin kesalahan diri kita sendiri, keduanya ada memang dari cobaan dari Tuhan, seperti itu. Gini Jadi loh, semakin Mas. kita Gini loh, Mas. Terlepas dari problem ya saya ya, hidup saya. Yang saya pertanyakan cuman satu aja. Di saat saya sholat dan di saat saya berdoa ke gereja, perbedaannya sangat jauh gitu loh. Saya pengennya di saat saya sholat saya tenang, cuman saya mencari ketenangan aja, kedamaian, keikhlasan, dan saya nggak mau dendam, nggak mau ada kebencian gitu. Oke, ikhlas gitu maunya. Tapi pas saya udah selesai sholat, rasa amarah saya malah makin membesar. Nggak ada ketenangan di situ, Pak. Tapi saat teman saya mengajak saya, coba deh ikut saya ibadah nanti Minggu ya jam 10. Oke, saya coba. Walaupun takut ya, saya takut dikutuk sama Allah saya gitu loh. Coba deh, pas masuk awal pertama sejam, oke, nggak ada apa-apa. Apa sih ini, nyanyi doang apa gitu loh. Tapi pas udah selesai, itu saya dapat itu, Pak, kedamaian, ketenangan itu dapat. Saya dapat jawaban di situ gitu loh. berarti Keikhlasan saya ada di situ gitu loh. Oke, Jadi oke. rasa benci saya ke orang-orang, ke manusia itu hilang
sejenak di saat di gereja itu. Tapi kalau terlepas dari luar gereja ya seperti semula. Tapi saat saya beribadah di situ 2 jam, itu saya lupa dengan masalah saya lupa dengan rasa sakit saya malah menyalahkan diri saya sendiri, saya berdoa ampuni dosa saya, itu aja gitu loh. Perbedaannya jauh banget. Saat saya udah selesai sholat, malah justru saya menghakimi orang lain, menyalahkan Tuhan saya, menyalahkan orang-orang yang udah menyakiti saya. Itu perbedaan yang mau saya pertanyakan, kenapa jadi gini gitu loh. Diri saya menyalahkan diri saya gitu loh. Apa saya kurang iman atau apa? Yang saya rasa itu aja Pak, tanpa ini ya, nggak bahas agama manapun. Mau saya nggak mau pindah agama, jujur saja. Saya pengen ketemu lagi sama orang tua saya nanti di akhirat. Saya mau ikhlasin dengan masalah saya kemarin, sangat berat banget itu di hidup saya. Tapi saya nggak mendapatkan itu, malah makin takut saya buat sholat, jujur saja. Dan kebetulan yang merangkul saya, menolong saya itu orang Kristen semua, dan itu saya tenang di situ, nggak ada rasa lagi kebencian. Saya diem, apapun hujatan mereka saya diem, saya meng-cut off semua. Mau keluarga saya ninggalin, teman-teman saya ninggalin semua, saya nggak apa-apa. Utama saya sekarang ngurus anak, kerja, udah itu aja. Cuman yang jadi pikiran saya jadi bingung. Saya mau sholat nggak mau, takut. Saya mau ke gereja makin takut. Ujung-ujungnya saya nggak ibadah, capek gitu loh. Makanya pas kebetulan ngerol TikTok, masuklah ada roomnya Mbak Agatha ini. Apa ini petunjuk? Apa ini cuman kayak gimana? 2 minggu ini saya menyimak banget tanpa saya berkomentar, tanpa saya ikut naik. Nyimak aja dulu selama 2 minggu itu. Masuk ke logika saya yang tadinya saya apa sih menyembah Yesus yang udah mati gitu kan ya. Tapi pas saya pahami Tritunggal, itu masuk ke logika saya gitu loh. Itu yang saya pahami. Sedangkan Tuhan saya nggak bisa merasakan, saya nggak bisa melihat. Berarti Dan maaf tentang Nabi Muhammad, maafin Nabi saya ya. Saya jujur saja dari kecil saya dendam dengan masalah poligami ini. Saya jijik dengan masalah itu, apalagi nanti di akhirat dapat 72 bidadari, itu saya jijik. Jujur aja, sumpah aja jijik. Makanya ada yang komen ini drama, saya nggak peduli. Ini yang saya rasakan. Mbak. Tolong. Aku mau tanya nih. Mbak itu Islam apa Kristen, Mbak? Jawab jujur. Ya? Gimana? Mbak Kristen apa Muslim, Mbak ini? Islam apa Kristen sih? Saya belum dibaptis ya. Saya belum dibaptis. Saya juga masih Saya boleh ngomong bentar maghrib. Halo? Mbak. Saya belum siap untuk dibaptis karena saya belum masih ragu. Saya juga dari gini. Dari cerita versinya Mbak saja itu 95% aku nggak percaya Mbak itu Muslim. Jujur. Saya dari keluarga Muslim, saya dari keluarga Islam. Ya mungkin dibilang Islam KTP ya monggo. Tapi kan saya cuma menceritakan apa yang saya rasakan di saat saya beribadah itu aja. Iya, ngerti. Tapi ceritamu itu kebanyakan, bukan saya aku mau ini ya. Wallahu alam ya. Aku juga gak tahu apa yang kamu rasakan, yang menurut kamu cerita itu entah benar dan tidak. Sepertinya gimana Gini, ya? Pak Samuel, coba tanggepin dulu. Coba tanggepin dulu Mbak Syah gini. dengan poligami. Orang dengan poligami yang sebentar. Oke. Coba tanggepin dulu tentang perihal poligami yang dia sebagai seorang muslim itu merasa dia tidak setuju dengan hal itu. Sementara ini kan diajarkan. Gini Mbak, poligami itu bisa ngerti ya poligami kan? Jujur aku satu orang juga kurang setuju poligami ya, karena apalagi perempuan. Itu iman Anda loh. Ya. Kenapa Anda tidak menurut dengan Tuhan Anda? Bukan, karena itu berbeda dengan Nabi Muhammad tidak ajarin seperti itu. Ya, kenapa Anda tidak sepakat dengan hukumnya Tuhan Anda atau Tuhan Anda? Karena di dalam gini Mbak, aku di dalam Al-Quran itu mengatakan dari seluruh Alkitab paling Al-Quran yang bilang nikah satu saja. Al-Quran ya.
Tidak ada nikah 4 2 orang. Di situ dia bilang bisa nikah 4, bisa nikah 2, bisa nikah 3. Itu kalau kamu adil. Itu logikanya kita kalau kita belajar. Coba Itu dibaca kata dulu. Coba dibaca dulu Anisa, surat Anisa itu. Nikahilah 2, 3, 4 perempuan. Kalau kamu dikhawatirkan tidak adil, baru dinikahi 1. Justru 1 itu adalah solusi terakhir. Coba dibaca 1 lagi. itu di situ kan kalau kamu tidak berlaku adil kan, itu Tuhan mengatakan memang kita itu tidak akan pernah adil. Berarti 1 itu adalah opsional. Ya, itu adalah apa ya? Alternatif, tetapi poin utamanya perintahnya adalah nikahilah 2, 3 wanita yang kau senangi. Betul Mbak, betul sekali. Memang cuman di situ Nabi juga kasih mencontohkan firman-Nya Allah itu dengan cara dia nikahin banyak wanita di situ. Nah, Tapi berarti Anda harus mengikuti contohnya dong. enggak, beda Ada Mbak. ayatnya, Beda. ada ayatnya, Beda, Mbak. ada contohnya. Rasul gini Mbak, aku jelasin begini, dulu di lah. dalam kitab Anda dikatakan ya, Ya Allah Akbar. mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul.